Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman masih diberikan sehat, buat waktu luang, dan pastinya masih semangat untuk menempuh perkuliahan online yang mestinya sudah ada yang bisa kita offline kan, namun banyak kendala yang memang tidak memungkinkan untuk kita bisa bersua atau bertatap muka secara langsung dalam waktu dekat ini, sehingga mau tidak mau kita tetap harus menjaga protokol kesehatan dan juga memaksimalkan semua fasilitas yang ada. Oke, teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya, Bu Ita Apriliani, di mata kuliah promosi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang rencana pemberian penyuluhan kesehatan atau perencanaan pendidikan kesehatan. Oke, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita lihat ke slide-slide-nya. Baik, perencanaan pendidikan kesehatan atau biasa kita kenal dengan istilah Satuan Acara Pengajaran atau SAP. Nah, sebelum kita belajar membuat SAP, nanti kita pelajari dulu untuk definisi dan sebagainya. Definisi dari SAP, sekumpulan pengalaman yang mendukung kebiasaan, sikap, dan pengetahuan yang berhubungan dengan kesehatan individu, masyarakat, dan ras. Ini pengertian SAP menurut Word tahun 1926. Pengertian yang lainnya ada dari Miss Wender tahun 1947. SAP atau perencanaan pemberian penyuluhan kesehatan adalah proses perubahan perilaku kesehatan yang dinamis, bukan hanya proses pemindahan materi dari seseorang ke orang lain, dan bukan pula seperangkat prosedur. Ya. Jadi dalam hal ini ketika kita melakukan penyuluhan kesehatan, diharapkan tidak hanya melakukan pemindahan materi atau penyampaian materi saja, tapi di balik itu juga ada perubahan perilaku. Ya, yang tadinya perilaku tidak sehat menjadi sehat setelah dilakukan penyuluhan kesehatan. Nah, berikut ini ada salah satu tahapan yang sering kita lihat, kita lalui dalam rangka penyuluhan kesehatan. Yang pertama, mulai dari lower order skill, jadi kemampuan yang terendah. Ya, kemampuan yang terendah. Jadi ketika kita memberikan penyuluhan kesehatan, ada tahapan-tahapan yang menjadi tujuan ketika kita menyampaikan sebuah informasi. Nah, yang pertama ada perubahan dari skill ya, perubahan dari skill. Yang pertama melalui ingatan atau remember. Jadi hanya sebatas untuk memberikan ingatan baru atau informasi baru. Jadi ketika misalnya saya memberikan mata kuliah ini, saat Anda hanya mengingat saja, mengingat materi saya, atau dengan cara misalnya menghafal, tapi tidak dengan pemahaman, maka itu disebut dengan tahapan yang paling rendah. Jadi hanya ada pada level remember atau mengingat saja. Nah, meningkat ke tahap berikutnya ada understand atau mengerti, ya sudah bisa mengerti materinya, ketika minta diulang bisa disampaikan kembali ya dengan bahasa yang bahasa sendiri tapi tidak menyimpang dari yang disampaikan sebelumnya. Nah, tahapan berikutnya ada apply. Apply ini sudah bisa melakukan ya melakukan tindakan baru ya, melakukan ada perubahan perilaku di situ. Pada tahap keempat ada analyze. Analyze itu sudah bisa menganalisa. Kenapa ya harus seperti ini? Jadi tahapan-tahapan ini memang harus dilalui. Jadi tidak mungkin orang sudah mengerti, sudah bisa menganalisis tanpa dia bisa mengingat. Ya, jadi orang bisa menganalisa,
itu pastinya dia sudah bisa mengingat informasi, kemudian memahami dan melakukan apa yang diinformasikan, yang diterima, informasi yang diterima. Baru kemudian menganalisa dan langkah berikutnya adalah evaluate atau mengevaluasi. Evaluasi, oh ternyata ya kalau begini hasilnya begini, kalau tidak dilakukan begini hasilnya tidak seperti ini dan sebagainya. Itu namanya evaluasi. Terakhir, di high order skill atau perubahan yang tertinggi dari keterampilan seorang ketika mendapatkan informasi baru adalah create. Ada usaha untuk mengkreasi atau memodifikasi di situ ya. Jadi misalnya dikasih tahu bagaimana cara membuat tempe yang bagus ya, atau membuat resep makanan yang nikmat. Nah, kalau sudah sampai pada tahap create, nah berarti dia sudah bisa melakukan remember, understand, udah bisa mengerti, udah bisa mempraktekkan, kemudian menganalisa, mengevaluasi, dan juga nantinya dia akan bisa melakukan kreativitas ya, mencoba-coba dengan cara yang baru ya, dengan tidak meninggalkan tahap pertama sampai kelima ini ya. Jadi untuk mencapai ke sini ya teman-teman, ketika kita melakukan penyuluhan kesehatan harus melihat ini ya. Misalnya kita memberikan penyuluhan tentang manfaat cuci tangan pada anak SD. Nah, kita harapannya sampai pada tahap apa nih? Anak SD itu sampai tahap apa? Sesuai dengan tingkat perkembangannya. Kalau sampai ke kreativitas, oh ini bagus banget ya, berarti anaknya mungkin cerdas. Tapi mungkin kita harus melihat siapa sasaran kita. Nah, apa perilaku yang kita harapkan yang bisa diubah setelah mereka mendapatkan informasi baru atau penyuluhan baru dari kita, seperti itu ya. Jadi ini urut-urutannya ya. Sama seperti dengan perkuliahan kita sekarang ini, diharapkan Anda bisa menganalisa ya, belum sampai ke evaluasi karena ini masih taraf apa namanya, teori ya, teori. Nah, nanti kalau sudah di pertemuan selanjutnya, harapannya teman-teman sudah bisa meng-create, sudah bisa evaluasi dan meng-create bagaimana cara membuat SAP yang benar. Nah, ini tahapan-tahapannya. Nah, berikutnya ada beberapa prinsip belajar mengajar yang harus kita pahami. Nah, ini teman-teman juga harus paham ketika kita memberikan penyuluhan kesehatan pada klien, pada keluarga klien atau pada masyarakat, ada prinsip-prinsip yang harus ditegakkan atau harus diperhatikan. Yang pertama motivasi. Nah, ini menjadi sangat penting ya. Kenapa motivasi ada di nomor 1 ya? Kalau saya kaitkannya dengan niat. Orang kalau sudah niat belajar, pasti biasanya motivasinya tinggi, ya. Jadi, sebenarnya kalau sebelum motivasi itu ada niat. Kalian belajar meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, karena ada niat, ya mau tidak mau, mungkin harus mengeluarkan banyak biaya untuk beli kuota, harus mencari sinyal yang penuh, ya, kemudian memenuhi fasilitas yang bisa menunjang perkuliahan online, ya, itu semuanya didasari karena niat dan motivasi, gitu. Tanpa motivasi, ya, kalau bicara motivasi, motivasinya banyak ya. Motivasi itu sesuatu yang bisa mendorong kita untuk melakukan kegiatan atau uh, tingkah laku baru, ya. Mau belajar harus ada motivasi. Oh, biar cepat lulus. Oh, biar bisa nantinya mengerjakan ujian dengan baik. Ya, jadi harus belajar, harus menyimak materi dari dosen dan sebagainya. Ya, jadi motivasi ini sangat penting. Nah, ketika misalnya nanti teman-teman melakukan penyuluhan kesehatan, mungkin bisa jadi audiennya itu belum ada motivasi, ya, belum ada motivasi. Nah, ketika dihadapkan dengan audien yang seperti itu, kita harus pintar-pintar bagaimana meningkatkan motivasi peserta, ya.
peserta penyuluhan. Dan ini biasanya ada trik-triknya ya. Nah, akan sangat baik manakala penyuluhan itu sudah dirancang dan yang audiennya itu sudah ada kesediaan, misalnya karena diundang, misalnya penyuluhan pada kader kesehatan. Oh, kader, kalau kader kan secara tidak langsung mereka sudah ada tanggung jawab sehingga ketika diminta untuk hadir dalam sebuah penyuluhan, biasanya mereka sudah ada motivasi terlebih dahulu. Ya. Berikutnya, prinsip belajar mengajar yang kedua adalah kesiapan. Ya, kesiapan ini tidak hanya dari pemateri, tapi juga yang menerima materi, meskipun akan lebih ditekankan pada pemberi materi. Ya, kalau tidak siap, misalnya saya mau mengajar nih, tapi medianya belum ada. Nah, ini juga akan mempengaruhi terhadap sampai tidaknya pesan yang akan diberikan. Ya, kalau misalnya mengajar tanpa PPT gitu, karena tidak siap, nah, bagaimana? Tapi kalau misalnya dia jam terbangnya sudah tinggi ya, kesiapannya lebih ke arah kesiapan mental dan bagaimana dia menyampaikan pesannya sudah di luar kepala, berarti dia sudah siap secara mental ya. Nah, berbeda manakala seorang yang menyampaikan pesan tanpa kesiapan apapun. Pastinya kita juga sebagai penerimanya, menerima informasinya juga tidak bisa menerima informasi dengan baik. Kemudian yang ketiga, pelibatan aktif atau active involvement. Ya, ketika kita melakukan penyuluhan, kemudian pesertanya itu antusias, ya, mau bertanya, kemudian mendengarkan dengan seksama, tidak ngobrol sendiri dan sebagainya. Nah, ini berarti ada keterlibatan aktif dari peserta, ya. Biasanya keterlibatan aktif dari peserta ini juga bisa didukung dari cara penyampaian si pemateri. Kalau si pematerinya ini menyampaikan materinya enak, bisa dipahami dengan bahasa yang sesuai dengan bahasa yang dipahami oleh audiennya atau pesertanya, ini akan juga meningkatkan kemampuan si audien untuk menerima pesan dengan baik. Berikutnya yang keempat ada umpan balik atau feedback. Feedback ini juga menjadi salah satu indikator apakah pesan yang kita berikan, penyuluhan kesehatan yang kita berikan itu bisa diterima dengan baik atau tidak oleh peserta atau audien. Kemudian prinsip yang kelima adalah penyampaiannya dari sederhana ke yang kompleks ya. Jadi dari pengertian dulu, kemudian misalnya tanda gejala apa, ya misalnya penyuluhan tentang diare. Kita harus tahu, harus ada persepsi dulu dengan audien ya di awal misalnya kita menyapa audien dulu, kemudian kita tanya apakah audien itu sudah paham tentang materi yang akan disampaikan. Kalau sudah, seberapa dalam pemahamannya? Itu bisa dilakukan di awal ketika kita melakukan penyuluhan kesehatan. Nah, prinsipnya adalah dari yang sederhana ke yang kompleks. Misalnya dari pengertian, tanda gejala, dampak, kemudian sampai ke penata laksanaan. Nah, itu kan berjenjang ya, berurutan sesuai dengan kaidahnya dari sederhana ke kompleks. Kemudian yang keenam ada pengulangan atau repetition. Jadi informasi yang sering diulang itu akan jauh lebih mengena, akan jauh lebih mudah diingat dibanding ketika tidak ada pengulangan. Nah, makanya ketika misalnya pada saat kampanye tuh ya, pada saat kampanye itu teman-teman pernah kan pernah lihat orang kampanye itu biasanya kata-katanya itu diulang-ulang. Misalnya menyebutkan satu calon gitu, calon individu itu disebutlah maka namanya itu berulang-ulang gitu. Karena ada tujuannya, pengulangan, repetition ini. Nah, ini sudah sangat terbukti bisa meningkatkan daya ingat atau daya tampung dari si audien. Ya, semakin sering diulang, maka informasi ini akan semakin mudah masuk ke ingatan audien kita.
terakhir ada prinsip belajar mengajar adalah timing atau waktu, ya. Nah, ketika kita menyampaikan informasi, itu juga kita harus melihat timingnya atau waktunya. Jangan pada saat misalnya audiennya itu dalam kondisi harus istirahat, ya. Ya misalnya seperti kalau mau penyuluhan pada ibu-ibu, ya, enaknya di jam berapa nih? Kalau pagi ya nggak mungkin misalnya karena pagi biasanya ibu-ibu sibuk. Nah, kalau bisanya siang jam 10 kira-kira audiennya atau ibu-ibunya sudah selesai beberes, sudah selesai dengan rutinitas harian di rumah tangganya seperti itu, ya. Jadi harus melihat timing. Kalau kita melihat timing, nah ini juga eh, artinya kita memperhatikan bagaimana informasi ini bisa disampaikan dengan jam yang memang sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan keinginan audien kita. Berikutnya perencanaan pendidikan kesehatan. Untuk melakukan perencanaan pendidikan kesehatan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, menentukan prioritas pengajaran. Nah, kriteria yang diprioritaskan ini adalah bagaimana memotivasi klien atau audien untuk berkonsentrasi pada kebutuhan belajar yang telah diidentifikasi. Ya, jadi kalau tadi kita merencanakan penyuluhan pada pasien di rumah sakit misalnya, dengan informasinya berupa uh, terkait dengan penyakit diare misalnya. Nah, itu dilakukan pada saat kapan, kemudian kita mengharapkan pasien itu sampai pada level berapa dari pemahaman tadi, dari skill atau keterampilan tadi. Bisa sampai ke kreativitas atau hanya sampai ke evaluasi. Nah, itu bisa kita jadikan pedoman, ya, bagaimana kita menyusun rencana pendidikan kesehatan. Kemudian yang kedua, menetapkan tujuan belajar. Beberapa ketentuan umum dalam merumuskan tujuan belajar seperti di bawah ini. Yang pertama, tujuan belajar dinyatakan di dalam perilaku atau penampilan yang dikehendaki oleh klien. Misalnya, ketika nanti kita mau melakukan demonstrasi tentang pemberian ASI yang benar, ya. Berarti di tujuannya kita bisa menuliskan klien dapat menunjukkan atau mendemonstrasikan, ya, teknik pemberian ASI dengan benar. Berarti ada tujuan secara psikomotor karena ada perubahan perilaku, ya. Jadi dia bisa mempraktekkan. Itu berarti ada psikomotor. Nah, kalau misalnya bunyinya seperti ini. Klien dapat menjelaskan alasan ia harus makan sedikit tetapi frekuensi sering. Nah, ini menunjukkan ada perubahan pada kognitifnya, ya, ada pemahamannya. Kenapa sih dia harus makan sedikit tapi sering? Seperti itu. Berikutnya juga, kalau misalnya ditulisnya begini, klien dapat menguraikan perasaan bagaimana meningkatnya rasa nyaman setelah pemberian obat. Jadi melalui ungkapan pasien, berarti di situ ada unsur afektif, ya, ada unsur afektif. Bagaimana sih audien ini mengungkapkan perasaannya? Oh, saya nyaman setelah diberikan obat tadi. Oh, sakit saya berkurang setelah disuntik, diinjeksi anti obat yang tadi, seperti itu, ya. Berarti tujuannya kita ke arah afektif. Oke. Berikutnya yang poin kedua adalah tujuan belajar dapat diobservasi, sementara aktivitasnya dapat diukur. Contohnya misalnya, klien dapat berjalan 5 langkah di sekitar tempat tidur. Ya, bahasanya ini hampir mirip seperti di bahasa evaluasi, ya, atau di kriteria hasil. Itu bisa seperti itu. Kemudian dalam tujuan harus terkandung kondisi yang diinginkan untuk mengklarifikasi di mana, kapan, bagaimana perilaku itu ditampilkan. Contohnya seperti ini. Klien dapat berjalan dari ujung tempat tidur ke ujung tempat tidur lain
tanpa menggunakan tongkat pembantu, ya. Nah, berarti ini sudah teridentifikasi siapanya, kapannya, kemudian bagaimana perilaku yang diinginkan. Adapun tujuan selanjutnya misalnya dinyatakan dalam tercakup kriteria waktu yang spesifik. Contoh, klien dapat mendemonstrasikan atau mempraktekkan kembali cara menginjeksi insulin setelah diberi penyuluhan selama 15 menit. Ya, ini misalnya pada pasien-pasien DM, diabetes mellitus, di mana pasien itu harus mendapatkan injeksi insulin di perutnya. Nah, ketika melakukan pendidikan kesehatan berupa bagaimana mengajarkan si pasien ini menyuntik insulinnya ke tubuhnya sendiri dengan baik, nah bisa dicantumkan tujuan dengan legit seperti ini ya. Jadi apanya, tindakannya, kemudian berupa apa tindakannya, dan selama berapa lama. Jadi ada kriteria waktu. Kemudian hal ketiga yang harus diperhatikan pada saat merencanakan pendidikan kesehatan adalah memilih substansi atau isi materi. Ya. Sumber yang dipilih hendaklah sumber yang akurat, terbaru. Ya. Jadi informasinya juga yang terbaru. Misalnya cara kompres yang baik, yang benar itu dengan apa? Kalau dulu kan dengan menggunakan air es gitu ya. Nah, kalau sekarang tidak boleh. Bagaimana? Kenapa? Bagaimana caranya? Ya, itu harus dikaitkan dengan info terbaru, ilmu terbaru. Makanya teman-teman harus senantiasa update ya, update pengetahuan dan sebagainya. Ya, jadi informasi yang diberikan mestinya informasi yang akurat, terbaru, didasarkan atas tujuan belajar dan disesuaikan dengan usia klien, budaya dan kemampuan ya. Jadi usia, budaya dan kemampuan. Budaya kalau ngomongin usia misalnya memberikan misalnya materinya tentang cuci tangan yang benar pada anak SD itu cocok ya. Nah, kalau ke lansia kira-kira cocok nggak? Ya kurang tepat ya, tapi mungkin bahasanya akan lebih disesuaikan. Kemudian budaya, ya kalau ngomongin budaya ini skopnya sangat luas ya. Misalnya kita mau memberikan penyuluhan tentang bagaimana diet rendah kolesterol. Nah, sementara budayanya misalnya kalau itu diberikan pada orang Banyumas, ya, wah itu bisa bagus, bisa juga harus disampaikan dengan hati-hati. Karena apa? Budaya di masyarakat Banyumas misalnya senang makan gorengan, makan mendoan, seperti itu ya. Nah, ini kan berarti ada informasi yang akan kita berikan, ada kaitannya dengan budaya di mana tempat audien kita berada. Nah, ini harus disesuaikan dan penyampaiannya juga harus dengan yang baik sehingga tidak menyinggung atau malah misalnya tidak bertolak belakang dengan pasien. Budaya dan kemampuan, ya kemampuan juga harus disesuaikan. Misalnya kita menyampaikan penyuluhan tentang diet sehat, nah, di situ ada menu tentang daging, susu. Nah, sementara kemampuan audiennya itu misalnya mereka dari kalangan menengah ke bawah. Nah, otomatis dari sisi kemampuan mungkin harus diperhatikan. Berarti kita harus mengganti misalnya makanan yang mengandung protein tinggi selain daging apa? Oh, ada tempe, tahu atau yang selainnya. Ikan jenis apa dan sebagainya. Ya, jadi kita harus memperhatikan kemampuan audiennya. Nah, berikutnya ada konsisten. Ya, jadi sumber yang dipilih itu harus konsisten serta dipilih dengan memperhatikan waktu, sumber daya yang mungkin untuk belajar. Ya, jadi cara penyampaiannya misalnya pada masyarakat desa dengan cara menampilkan layar lebar atau dengan PPT. Ya, PPT kayaknya kurang pas, apalagi yang melihat itu masyarakat desa. Mungkin kelihatannya wah, tapi
itu tepat nggak untuk mereka. Nah, ada baiknya kalau untuk menampilkan sesuatu di masyarakat kalangan bawah kan lebih lebih bagus dengan kerja aslinya. Nah, itu akan lebih menarik seperti itu. Nah, hal keempat adalah memilih strategi belajar. Memilih strategi belajar berarti memilih metode mengajar yang cocok untuk individu, cocok dengan materi yang dipelajari, dan cocok dengan pengajar, dan berbagai faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Kemudian yang kelima, memilih alat bantu mengajar. Nah, alat bantu ini pada saat mengajar akan sangat menentukan tujuan belajar ini tercapai atau tidak. Ya, oleh karenanya pilihlah alat bantu yang secara hati-hati, ya, lihat kembali kegunaan dan kecocokan penggunaan alat bantu tersebut. Ya, tadi yang saya ceritakan. Kalau mau melakukan penyuluhan pada masyarakat desa dengan menggunakan PPT, dengan menggunakan slide, nah, pas nggak? Kalau pas, ya silakan. Kalau tidak pasnya di mana? Ya, misalnya hasilnya audiennya bukan memperhatikan materinya, tapi memperhatikan layarnya. Nah, itu kan berarti tidak sesuai dengan tujuan yang ingin kita lakukan. Kemudian yang keenam, membuat rencana evaluasi. Nah, sebuah evaluasi akan selalu dibutuhkan pada sebuah proses. Karena tanpa evaluasi, berarti kita tidak bisa menilai apakah tindakan yang kita lakukan itu bisa berhasil atau tidak. Nah, oleh karenanya sangat penting bagi seorang penyuluh kesehatan untuk membuat rencana evaluasi. Ya, rencana evaluasi ini harus disebutkan dengan perencanaan kegiatan pendidikan kesehatan, dengan mencantumkan waktu, sasaran, dan apa yang bisa kita evaluasi. Indikator keberhasilan dari pesan yang kita sampaikan itu apa saja. Oh, setelah dilakukan penyuluhan, audien bisa menyebutkan kembali 3 dari tanda dan gejala penyakit diare misalnya. Setelah dilakukan penyuluhan, indikasinya masyarakat melakukan kerja bakti minimal seminggu sekali untuk membersihkan selokan di lingkungan rumah mereka. Nah, berarti ada perubahan perilaku yang bisa dievaluasi, bisa diobservasi, ya. Nah, rencana evaluasinya berupa apa? Lisan, hanya review saja, hanya feedback berupa lisan, berupa tindakan, atau sampai kemudian bisa menganalisis. Nah, kita kembalikan evaluasi ini sesuai dengan tujuan tingkat kemampuan belajar yang bisa dilakukan oleh audien kita. Seperti apa? Selanjutnya, taksonomi tujuan kognitif menurut Bloom. Ya, ada knowledge, ada comprehension, application, analisis, sintesis, dan evaluasi. Pada tahap knowledge atau pengetahuan, ini hanya mengingat atau menghafal saja. Kemudian pada tahap comprehension, ya, ini ada pemahaman berupa menerjemahkan, menginterpretasikan, kemudian menyimpulkan. Selanjutnya ada aplikasi. Aplikasi ini berupa penerapan menggunakan konsep prinsip prosedur untuk memecahkan masalah. Di ini tahapannya sudah lebih tinggi lagi, sehingga untuk mencapai ini pastinya dibutuhkan SAP atau rancangan penyuluhan yang akan lebih detail lagi. Sama juga ketika kita mengharapkan audien kita sampai pada tahap analisis. Nah, ini tahapannya sudah semakin rumit. Nah, ini berupa memecahkan konsep menjadi bagian-bagian, mencari hubungan antar bagian. Selanjutnya sintesis. Sintesis ini menggabungkan bagian-bagian menjadi satu kesatuan, dan terakhir ada evaluasi, yaitu membandingkan nilai, ide, metode dengan standar, ya, dengan sesuatu yang lain. Nah, kalau udah evaluasi, ini sudah tahap yang paling tinggi dari
tujuan kognitif menurut Bloom. Berikutnya, bagaimana kita menentukan tujuan instruksional umum? Ya, tujuan instruksional umum merupakan terjemahan dari General Instructional Objective. TU ini biasanya berisi kompetensi yang umum yang diharapkan dikuasai, ditampilkan, didemonstrasikan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu materi pembelajaran. Misalnya teman-teman diajarkan bagaimana cara memberikan injeksi, cara menginfus pasien. Itu diharapkan kalian tidak hanya materi saja. Oh ini pembuluh darah ada apa saja? Pembuluh darah ada di mana saja? Apa fungsinya pemberian obat melalui pembuluh darah vena? Itu diberikan materinya sampai kemudian gimana sih cara memberikan infus, cara memasang infus, cara memberikan injeksi dan sebagainya sampai kemudian diberikan contoh bagaimana caranya, kemudian Anda semua diminta untuk melakukan. Nah, ini kalau sudah mendemonstrasikan dan peserta melakukan demonstrasi ulang, berarti ini sudah sampai pada tahap analyze. Nah, pada tahap apa? Aplikasi. Nah, kalau analyze, berarti si mahasiswa ini bisa menganalisa, oh saya melakukan ini karena apa, bla 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 bla. Sintesis, oh kalau saya tidak memetik, ini akan dikhawatirkan pasien mengalami ini. Nah, berarti sudah melakukan sintesis. Kemudian kalau sudah sampai ke evaluasi, setelah saya lakukan infus, ternyata pasiennya bisa seperti ini. Itu sesuai dengan tujuan dan sebagainya. Nah, itu berarti sudah bisa mengevaluasi. Ya. Nah, untuk TUI sendiri, TIU pada tahun kurun waktu 50-80, kata kerja TU digunakan dalam menuliskan TU selalu bersifat kabur, artinya tidak spesifik. Nah, pada tahun 1980 ini, TIU dirumuskan dengan menggunakan kata kerja yang dapat diukur, bersifat perilaku dan operasional. Jadi, dapat diukur, bersifat perilaku, ya. Jadi ada perubahan perilaku, ada motorik, ya. Ada psikomotor yang diharapkan ketika kita melakukan pendidikan kesehatan, dan yang terakhir ada operasional. Jadi audiennya itu bisa melakukannya sesuai dengan koridornya, sesuai dengan tahapan atau sasaran yang diinginkan. Adapun tujuan instruksional khusus. Nah, TIK ini disebut pula sebagai sasaran belajar atau tujuan pembelajaran, di mana di dalamnya terkandung kompetensi khusus yang akan dicapai peserta didik setelah mengikuti materi pengajaran. Rumusan TU dan TIK harus mencakup A, B, C, D. Apa itu? Yang pertama, audien. Yang kedua, ada behavior atau tingkah laku. Yang kedua, condition, sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Dan yang keempat, ada degree atau tingkatan. Ya, di mana kita mengharapkan perubahan pada audien kita. Apakah hanya pada pemahaman atau sampai ke perubahan perilaku. Ya, audien ini menjadi poin pertama. Kita harus menentukan siapa sih sasaran kita. Jangan sampai informasi yang kita berikan itu mubazir. Mubazirnya karena apa? Tidak bergunanya karena apa? Karena kita tidak tepat sasaran. Ya, jadi audien itu sangat penting untuk kita perhatikan agar informasi yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik. Ya, di A, B, C, D, E. Audien, behavior, condition, dan degree. Nah, berikut ini ada skema quality of useful objective. Nah, kita bisa lihat dari tidak tahu, ya, sampai ke kondisi perubahan kondisi. Nih. Dari perubahan perilaku, ya, behavior, kebiasaan gitu ya, kebiasaan
tadinya misalnya dulu itu masyarakat di pedesaan seringkali membuang sampah di sungai atau membuang kotoran di sungai. Nah, setelah dilakukan penyuluhan, maka ada perubahan performa, ada perubahan penampilan. Oh, si pasiennya sudah tidak membuang sampah di sungai atau di kebun dan sebagainya. Kondisi juga merupakan quality, bagaimana kita menggunakannya dengan objektif. Degree ya, ini kaitannya dengan creation, kriteria dari kita ya. Untuk behavior perform, ya kita bisa lihat bagaimana perilakunya to right, dengan kata-kata, dengan indikasi kata-kata ada true, to right, decide, identify, ya, mengidentifikasi, untuk to short, untuk solusinya bagaimana, konstruksi, bagaimana kemudian bangunannya, bagaimana kemudian bisa mengcompare, ya, kemudian bagaimana untuk kontras dan untuk membuat tersenyum. Tersenyum ini berarti sudah berhasil ya, sudah bisa merubah situasi perasaan. Oke. Berikut ini ada tabel daftar kata kerja terpilih untuk tujuan belajar. Ya. Nah, ini menjadi domain. Kita bisa lihat domainnya di sini ada psikomotor, ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Kita bisa lihat kalau hanya tujuan kita hanya perubahan pada kognitif, ini bisa dengan kata-kata seperti ini. Membandingkan, membedakan, mendefinisikan, menguraikan, ya, bla 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 bla, sampai menulis misalnya. Nah, kemudian kalau tujuan yang ingin kita rubah pada audien kita sudah sampai ke tahap afektif, berupa perubahan afektif, biasanya bisa kita wakili dengan kalimat merubah, menjawab, menentukan, memilih ya. Jadi kalau ada soal multiple choice ya, biasanya itu bisa ke arah afektif ini ya. Memilih mana sih pilihan yang tepat. Nah, tergantung dari kalimatnya juga ya. Kemudian untuk psikomotor ini bisa diwakili dengan kata-kata beradaptasi misalnya. Pasien bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Pasien dapat merubah pola makan. Pasien dapat bereaksi, dan sebagainya. Ya, jadi ini teman-teman bisa melihat penggunaan kalimat yang menunjukkan adanya perubahan kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, ini juga ada kategori proses bagaimana orang mengingat, kemudian mengerti, ya, komponen-komponen dalam koridor understand atau mengerti itu biasanya bisa menginterpretasi, mengeksemplifikasi atau menemukan contoh spesifik, mengklasifikasi, merangkum, inferensi ya atau menyimpulkan, mengkomparasi atau mengkontraskan dengan sesuatu yang lain, dan melakukan eksplanasi atau membangun hubungan sebab akibat. Berikutnya ada apply, bagaimana menerapkannya, kemudian menganalisa atau menguraikan, dan yang terakhir menciptakan atau meng-create ya, ide atau inovasi yang baru. Nah, contoh dari penulisan TIU ya, seperti ini. Setelah dijelaskan langkah-langkah penyusunan karya tulis ilmiah selama 2 kali 50 menit, siswa kelas 9 MTS dapat menyebutkan 4 langkah menulis karya tulis dengan benar. Ya, jadi ada kriteria waktunya, ada sasarannya siapa, kemudian perubahan yang ingin diinginkan. Kalau menyebutkan itu berarti ada taksonomi berapa ya?
T1, T2, atau berapa? Nah, bisa dilihat dari tabel. Kemudian contoh berikutnya, setelah membuat kerangka tulisan, siswa kelas 9 MTS Karangkung dapat menulis sebuah karya tulis ilmiah sederhana dengan mengembangkan kerangka tulis minimal 500 kata. Nah, ini sudah lebih rigid karena ada standarnya, ya, ada 500 kata ini sebagai standar. Selanjutnya, setelah dijelaskan cara menuliskan daftar pustaka, siswa kelas 9 MTS Paku Timur dapat menuliskan daftar daftar pustaka dengan tepat. Nah, ini juga sama, ya, sudah ada kriteria waktu dan bagaimana penulisannya. Nah, pokok bahasan perubahan judul. Ini merupakan bagaimana cara menulis pokok bahasa. Nah, judul yang mencerminkan materi pengajaran yang konsisten dengan setiap TIK, kemudian rincian pokok bahasan yang dapat mencerminkan rincian pokok bahasan dalam materi pengajaran. Berikutnya, menulis, ya, deskripsi singkat berupa suatu paragraf pernyataan yang mengandung keseluruhan isi materi pengajaran. Kemudian menulis estimasi waktu, ya, perkiraan waktu dalam satuan menit yang diperlukan pengajar untuk mengajarkan materi pengajaran yang setiap sub pokok bahasan. Jadi kalau misalnya materinya banyak, misalnya kita butuh waktu yang cukup lama, oke gitu ya, tinggal disampaikan, kemudian akan disesuaikan dengan kondisi audiens. Berikutnya menulis sumber pustaka, ya. Buku-buku atau sumber pustaka yang digunakan dalam setiap pokok bahasan itu sangat penting dicantumkan agar sebagai referensi yang bisa meyakinkan pembaca bahwa satuan acara pengajaran atau SAP yang kita buat tidak berasal dari sumber-sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dengan menulis sumber perpustakaan, itu juga menunjukkan bahwa tulisan kita itu berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, SAP adalah program pengajaran yang meliputi satu atau beberapa bahasan untuk diajarkan selama satu atau beberapa kali pertemuan. Ada tahap pendahuluan, pelaksanaan, dan penutup. Ya. Tahap pendahuluan ini berupa persiapan atau tahap sebelum memasuki penyajian materi yang akan disajikan. Biasanya berlangsung dari jam biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 5-10 menit. Tahap penyajian merupakan kegiatan belajar mengajar yang utama dalam suatu pengajaran, di mana di dalamnya tercakup bagian uraian, contoh, dan latihan. Ya, jadi ada uraiannya dulu berupa materi, kemudian contoh-contohnya seperti apa, dan juga latihan. Ya, ada demonstrasi. Berikutnya tahap penutup. Nah, ini tahap penutup merupakan tahap akhir suatu pelajaran, di mana tahap ini biasanya dilakukan tes atau evaluasi hasil belajar dengan dijawab atau dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian ada umpan balik atau pertanyaan biasanya berupa pertanyaan atau berupa biasanya kesediaan untuk sesuatu yang diinginkan oleh peserta. Ya, jadi ini juga diperhatikan. Ya, jangan sampai misalnya hasil pada saat untuk ini kita lupa untuk melakukan evaluasi. Ya. Itu tahapan-tahapan yang bisa teman-teman cermati dan pahami untuk membuat SAP. Ya, nanti di Skalsa insya Allah akan saya bagi contoh SAP yang bisa teman-teman modifikasi sendiri, ya. Jadi pemahamannya tidak hanya pemahaman saja, tapi nantinya di tugas ini karena kelompok saya berharap bisa dikerjakan dengan sampai ke tahap analyze. Ya. Oke.
Terima kasih untuk perhatiannya dan antusiasmenya. Saya cukupkan ya. Jika ada pertanyaan atau saran bisa di kolom forum diskusi. Terima kasih untuk antusiasmenya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.